Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. satu orang dulu screen sharing dulu materi. Materi yang mana, Pak? Ya, siapa yang mau screen sharing materi? Kak Prawi ya? Coba screen sharing materi. Oh iya, Eka ya. Silakan Kak. Ya, oke ya. Ya, oke. Kita mulai. Terlalu jauh, belum jauh sih nih. Pertama dulu Kak. Ya, program linear ya, program bilangan bulat ya. Coba program bilangan bulat. Sudah lewat ya. Ini simplex, masuk di program bilangan bulat. Oke, ya. Kita masuk di program bilangan bulat ya. Ya, jadi sebelum saya mulai, ya coba dicek dulu suaranya bagaimana. Kita dengar suaraku? Ya, Pak. Dengar Pak. Dengar. Iya, Dengar Pak. iya bersuara nah. Kalau misalnya Pak putus-putus Pak, ya mungkin karena kondisi jaringan saya masih di ini ya, maksudnya belum stabil ya, jadi dikondisikan saja. Ya, jadi kita baru masuk ya program linear setelah minggu lalu ya, memang kondisi jaringan yang tidak memungkinkan ya. Ya, jadi di sini sebenarnya program bilangan bulat itu program bilangan bulat sebenarnya pengembangan sih sebenarnya ya, pengembangan dari apa namanya eh, dari pola grafik sama simplex. Ya, jadi sistem bilangan bulat sebenarnya ini tujuannya sama sih sebenarnya. Ya, sama-sama memecahkan masalah ya, masalah tentang linear programming. Hanya dia menggunakan sistem pohon faktor. Ya, jadi kalau pernah kita dengar waktu eh, di SMA ya, kita atau di SMP dengan menggunakan sistem KPK atau sistem FVB ya, biasanya kita menggunakan sistem pohon faktor ya, seperti itu. Tujuannya sama sebenarnya ya. Ya, kita hindari yang namanya negatif. Kita hindari yang namanya negatif ya. Hanya persoalannya di sini ada perbedaan metode yang digunakan seperti itu. Di sini 4.1 ya. Jadi di sini program bilangan bulat di sini sebagai suatu perluasan program linear atau merupakan suatu pengembangan dalam mencari pola dari linear programming seperti itu. Ya, secara umum di sini bisa kita uh, ya secara umum bisa kita lihat penyelesaian program linear ya bukanlah bilangan bulat. Ada kata kuncinya ya. Persoalannya di sini adalah bukannya penyelesaian programnya ini bukanlah bilangan bulat seperti itu. Apabila variabel keputusan merupakan kuantitas yang harus bulat, ya seperti itu ya. Misalnya nanti contoh, kan logikanya seperti ini. Bagaimana suara saya masih bisa dengar? Lo? Ya, Pak. Dengar, Pak. Maksudnya di sini kan syaratnya di sini kan kita temukan bilangan bulatnya.
Ya, berarti ada Pak yang bukan bilangan bulat? Ya, adalah bilangan yang namanya bilangan rasional kan, bilangan atau bilangan desimal itu kan dia tidak bulat, dia pecahan atau dia desimal 2 koma, 3 koma, 5 koma, 7 koma. Nah, ketika bahasa si koma itu kita bawa ke dalam sistem bilangan bulat. Contoh penyelesaiannya, masa ada mobil sepotong? Masa ada keuntungan, mendapatkan keuntungan sepotong, mendapatkan sebuah rumah sepotong, dapurnya tidak ada? Ya bisa saja Faika mungkin dapat undian ya, dapat rumah sepotong ya, cuma dapur saja. Ya bisa memahami ya konteks dari program bilangan bulat ini ya, bisa ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita ubah pola dari bilangan yang tidak bulat ini, artinya bilangan yang memang kita dapatkan koma seperti itu ya. Dari sini timbul nanti fungsi kendala di dalam. Jadi fungsi kendalanya berbeda dengan si simplex. Ya, si simplex fungsi kendalanya itu dia dimasukkan di setiap fungsi kendala. Fungsi variabel slack-nya itu atau X3, X4-nya dia masuk di setiap persamaan. Contoh persamaan yang pertama kendalanya ditambah X3. Persamaan fungsi kendala kedua ditambah dengan X4. Masih ingat nggak minggu lalu? Masih ya? Bisa? Ya, Pak. Oke, tetapi di dalam program linear akibat perluasan dari program linear programming di sini untuk bilangan bulat, nah ternyata yang menjadi kendala sebenarnya di sini, yang menjadi metode adalah si koma ini. Ya, si koma inilah nanti posisi yang koma, nilai yang koma inilah nanti yang dibuatkan menjadi sebuah variabel bantuan, variabel kendala lanjutan. Ya, jadi variabel slack-nya dia bukan seperti variabel slack, tetapi model variabel slack-nya dia nanti di sini atau fungsi kendalanya yang si koma, dia masuk nanti membentuk satu persamaan juga di bawah. Jadi bertambah fungsi kendalanya bertambah 3, bertambah 4, 5, 6 ke bawah, tidak menyatu di fungsi kendala yang sudah ada di dalam soal. Paham maksudnya ini? Bisa ya? Bisa? Ya, di sini ada suatu perusahaan ya. Silakan dibaca. Aduh, capek kan membaca. Oke, suatu perusahaan obat nyamuk ya. Ya, di sini langsung saja barangkali apa bagian-bagiannya. Ya, penyelesaian saya kira gampang lah. Ya, ini kemarin sudah dimainkan semua ini. Aman kok ya. Fungsi grafiknya. Oke, selanjutnya lagi. Kita masuk saja. Jadi hari ini kita menggunakan satu metode dalam program bilangan bulat untuk menyelesaikan linear programming adalah yang dikenal dengan metode cabang batas. Silakan dinaikkan lagi. Tetapi terlebih dahulu kita harus memahami dulu yang seperti apa itu. Duh, kalau HP ini terbatas, tapi oke lah daripada ini. Lanjut lagi deh, terus ini sudah kemarin nih, sudah nantilah tinggal di rumah dibaca-baca. Banyakan membaca ya, jadi saya berikan literatur seperti ini. Sudah lewat ini. Ya oke. Ada gas-gas sedikit ya. Oke. Jadi kedepannya bisa ya, misalnya ketika minggu lalu kita tidak masuk ya, atau hanya diberikan tugas seputar simplex, tetapi kan di siakat yang saya isikan minggu lalu kan, yang justru yang saya singgung adalah program bilangan bulat, yaitu pendahuluan kan, artinya apa? Artinya ya pemahamannya mahasiswa ya, oh kayaknya Bapak ini dia kasih kita di siakat seperti ini, tujuannya untuk bisa membaca seperti apa itu dasar-dasar dari program bilangan bulat, bukan disuruh untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat seperti itu, karena buktinya yang dikasih soal itu simplex seperti itu. Iya, begitu ya. Kalau memang ada pemikiran seperti itu ya benar ya. Jadi minggu lalu saya tidak masuk, tetapi saya berikan soal bukan karena di program bilangan bulatnya, tetapi karena di program simplexnya. Saya hanya minta tolong kemarin untuk bisa baca Bu referensi seperti itu ya. Ya, oke ya. Oke. Selanjutnya ya. Di sini metode cabang batas.
metode teknik cabang ujungnya batas terbatas, berarti cabang yang sangat terbatas barangkali. Jadi ibaratkan ini metode cabang batas, metode menggunakan pohon faktor berdasarkan ranting seperti itu ya, model ranting ya. Nantilah sebentar, keren lah ini apa namanya materi ya. Ini keren, ini materi banyak yang biasa senior-senior tak yang angkat menggunakan metode ini biasanya. Banyak yang sudah pakai metode simplex untuk deskripsinya, ada yang menggunakan metode transportasi, ada yang menggunakan metode yang lain ya untuk deskripsinya mereka biasanya. Oke ya, selanjutnya di sini dalam penggunaan metode batas ya, jadi ada prinsip kerja yang dilakukan ya. Menurut Brands dan Browns, metode cabang ini adalah merupakan mencabangkan soal. Ada kata cabang. Ya, ranting cabang kan ada cabangnya. Jadi ibaratnya pohon faktor. Misalnya KPK misalnya 20, berarti bisa 2, berarti nanti 10 turun lagi 2 turun lagi 5 turun lagi misalnya 1 atau dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi tujuannya mencabangkan soal yang tidak memiliki penyelesaian bulat. Ya, jadi selama soal itu masih mendapatkan minus, selama soal itu kita dapat nanti di kendala 1, kendala 2 dan masih tetap minus, masih tetap koma, maka kita harus lanjutkan koma ya. Kita masih tetap lanjutkan lagi untuk membuat cabang berikutnya, untuk membuat ranting berikutnya, seperti itu. Ya, yang dikenal yang pertama sistem cabang adalah branching atau biasa dikenal dengan pencabangan. Ya. Pencabangan di sini adalah memecah soal, bukan soal yang dipalu-palu. Ya, hati-hati ya. Di sini konteksnya kita ini mahasiswa, bukan lagi siswa. Siswa itu kalau suruh pergi hitung mobil di sana di jalan, mereka pergi, nggak tahu tujuannya apa. Ya, kalau kita mahasiswa ya kita harus analisis dulu. Oh, memecah soal itu seperti apa, gitu ya. Menyala kamera. Lanjut ya, jadi pencabangan di sini berarti memecah soal menjadi 2 soal baru. Ya, namanya satu soal toh, soal itu kayak apa apakah itu biasanya kan ada kalau apa di perusahaan atau biasanya itu multi level marketing toh. Misalnya saya ini yang punya, saya kalau muka dapat untung, saya ambil Kiki sebagai kakiku, sambil lagi Faika 1. Nah, kalau kayak Kiki mau dapat lagi, supaya dapat lagi untung, Kiki cari kaki lagi di bawahnya. Seperti itu. Ya, sambil bagaimana bisa dipahami maksudnya saya ini? Lo bisa ya? Paham. Ya. Jadi kita memecah soal. Tujuan dari pemecahan 2 soal ini, tujuannya supaya bisa menghasilkan fungsi kendala baru. Kenapa Pak harus dihasilkan fungsi kendala baru, Pak? Karena fungsi kendala lama menghasilkan koma. Nah, syaratnya di sini nggak boleh koma. Masa ada mobil setengah, mobil keuntungannya sepotong mobil, keuntungannya setengah telur misalnya. Kan tidak mungkin, konkretnya itu kan tidak mungkin. Keuntungannya itu sepotong kursi. Ya, logikanya seperti itu ya. Oke. Jadi tujuan dari memecah, tujuan dari sistem cabang itu atau branching ini adalah betul-betul untuk memecah menjadi 2 soal baru. Artinya buat cabang lagi. Pak, kenapa harus buat cabang? Karena cabang yang pertama ini dia dapat koma. Fungsi kendala yang pertama koma, buat lagi fungsi kendala kedua. Ternyata koma, buat lagi ranting seperti itu. Sampai betul-betul nanti ditemukan semua fungsi kendala itu tidak ada nih yang koma, alias bulat positif. Bukan bulat negatif. Masa ada keuntungannya minus seperti itu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Lanjut. Misalkan penyelesaian optimal program bilangan bulat. Nanti minggu depan baca-baca ya. Kalau sudah kan sudah ditok materi, materinya nanti ini metode transportasi seperti itu. Oh ya, saya mau baca-baca dulu seperti itu. Misalkan penyelesaian optimal program bilangan bulat ini memuat variabel XJ ya. XJ yang tidak bulat, X ke J. J itu kan indeks J. Kalau kita di matematika itu, J itu adalah indeks. J itu kalau menggunakan sistem matriks adalah kolom. I itu adalah baris. Ya, berarti kita menggunakan nanti XJ
X ke J itu nanti lebih kecil daripada I2 dan lebih besar daripada I1. Ini intinya sebenarnya juga, salah satu intinya. Jadi ketika contoh begini ya, misalnya nanti saya dapat nanti fungsinya ternyata 1,5. Ya, saya dapat nanti hasil 1,5. Itu kan koma. Bahkan bisa dikasih bulat, Pak. 1,5 kan jadi 2. Tidak bisa di sini. Di sini itu kita pecah karena dia 1,5, jadi kita pecah menjadi dua kendala, satu soal itu kita menjadi 2 nanti. Bagaimana caranya pecahnya, Pak? Misalkan XJ itu 1,5, berarti posisi XJ di situ berada di antara 1 dan 2. Paham maksudnya ini? Misalnya 1,5. 1,5 ini lebih kecil daripada 2 dan 1,5 ini lebih besar daripada 1. Paham? Bisa? Paham. Iya, jangan kita gunakan 1,5 baru kita ambil lebih besar daripada 10. 1,5 lebih kecil daripada min 7. Jangan seperti itu. Ini kan posisinya XJ itu berada di antara I2 dengan I1. Artinya kenapa? Betul-betul limitnya ini terbatas. Kan saya bilang tadi ada kata terbatas, cabang itu terbatas. Terbatas itu kalau 1,5 cari yang paling dekat nih 1,5 supaya kita hindari yang namanya koma, berarti di antara 1,5 1 dan 2. Kan begitu. Oh, di antara 2,5 berarti 2 dengan 3. Paham maksudnya ya? Paham, Bisa. paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Nanti kita dari fungsi sini ada 2 fungsi kendala terbentuk. Yang pertama adalah 1 kurang X, misalnya X2 lebih kecil sama dengan 1, dan fungsi kendala kedua X misalnya X1 lebih kecil sama dengan 2. Itu ada 2 terbagi. Dari satu fungsi dibagi lagi dan seterusnya. Itulah yang dikenal dengan cabang. Dicabangkan. Ya. Naikkan mereka di atasnya. Ya, yang kedua ada yang dikenal dengan pembatasan atau bondingnya, bukan bonding yang ini ya, rambut ya. Jadi kita berikan batasan, ya banyak sekali kalau mau dibaca ini ya. Misalkan soal adalah memaksimumkan, pencabangan dilakukan terus hingga ditemukan. Pencabangan selalu dilakukan ya. Langkah yang pertama itu selalu dilakukan pencabangan hingga ditemukan penyelesaian bilangan bulat. X dengan nilai maksimumnya nanti menjadi batas bawah, oke lah, dan seterusnya. Oke, kita lanjut nih, nanti ini tinggal dibaca-baca di rumah saja. Ya, apakah yang saya sampaikan nanti tidak sama dengan di sini? Ya tinggal lanjut lagi, mesti ada yang ketiga. Di sini ada pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan. Ini saya kirimkan ke tadi. Maaf itu Pak. Saya juga bingung ya. Muncul pertanyaan seperti itu ya. Pahamu di apa itu? Oke, ya. Jadi terpaksa saya kirimkan di grup ya, enggak apa-apa. Maksudnya itu pemilihan titiknya di sini adalah titik potong gitu. Saya yakin Pak Ayam tidak paham cara cari titik potong. Biar ada persamaan dia tidak paham juga mau diapakan ini. Ya saya yakin ya. Tapi kalau mahasiswa saya ditambang di matematika di sipil, tapi kalau dia sih namanya dia paham dengan komputer, dia pasti tahu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan. Di sini ya, di sini misalkan X, langsung saja lah. X1, X2 sampai Xn ya adalah merupakan penyelesaian soal dengan beberapa diantaranya sekian ya. Maka percabangan dilakukan variabel XJ. Itu tadi yang saya bilang, XJ itu misalnya contoh 1,5 gitu. Ya, itu nih dicabangkan. Karena dia koma maka dicabangkan nih. Yang pecahannya dekat dengan 0,5. Itu paling jauh dari bilangan bulat, seperti itu. Jika ada beberapa XJ yang pecahan sama dengan 0,5, maka pilih salah satunya atau secara sebarang. Oke lah. Artinya sudah kelihatan lah di sini. Langsung contoh 4.3. Saya tanya dulu Asni. Asni, dengar gitu nih. Asni, lihat gini. Tampilannya dari Eka, keting Pak, terbaca Ji? Berarti tidak ada di tempat ini ya, berarti banyak tidak ada di tempat ini. Saya cek coba dulu. Kalau ada Lia ada ya? Ada nggak? Bersuara saja, ada nggak? Nggak ada juga. Aduh. Akmal, ada nggak Akmal? Nggak ada juga.
Oh Ada, Pak, ada, ada. Pak. Kalau Andi Rahma Setiani ada nggak orangnya? Jangan sampai. Kalau begitu tolonglah tampilkan. Eka minta tolong. Eka tolong Ada, Pak. tampilkan itu Ada, Pak. videonya teman tak semua. Tampilkan dulu videonya teman tak. Tampilkan. Aduh, saya curiga ini simpan HP. Aduh, saya ini dari tadi habis suara. Ternyata enggak ada simpan HP di kamar, baru pergi mandi, pergi mencuci. Cobalah dulu. Saya lihat dulu. Siapa yang tidak tampil di situ kah selain saya ya? Ya. Siapa di situ kah tidak tampil? Yang tidak tampil di situ, saya tidak usah kumpul tugas sebentar. Kasih tugas tidak usah. Mas aneh itu tidak perlu ini ya, langsung mereka cepat. Itu banyak yang tidak tampil. Kenapa tidak tampil ini anunya videonya? Anda ada kamera, yang penting aktif. Maksudnya ketika ditanya langsung stay. Ketika saya misalnya minta tolong ini langsung cepat ya. Bukan Ji bilang harus Ki tampil muka, enggak. Jangan sampai saya takutkan ya kembali ya. Ya, jangan sampai misalnya saya panggil Tampil nih. kayak tadi anak tambang. Iya tampil ya, anak tambang. Yang mana orangnya ini tidak muncul, ternyata simpan HP baru pergi tidur. Oke, tampil kami dek. Kalau anak FTI, oke lah, mantap semua. Bukan cuma pertemuan ini saja. Sebelumnya dari semester 2 kan saya sudah ajar, jadi saya sudah paham. Oke, mantap ya. Hanya saya mau kembali lihat karena dipanggil-panggil enggak sebut nama, enggak ada ya. Berarti enggak aktif gitu, simpan HP baru tidur atau mencuci. Oke, kembali kah aman Mi? Oke lah. Entah aman, biar di off kan mikrofonnya anunya apa? Videonya. Paling tidak saya sudah tahu. Kembali nih, ya oke. Kita cek ya, tolong fokus dulu ya. Nggak fokus dulu lah. Iya, saya juga ini ya, tadi habis ngajar 2 mata kuliah tadi juga tadi pagi ya. Di kalkulus itu ditambang dengan di sipil. Baru selesai ditambang tadi ya. Baru selesai Eka sudah ini ya. Ayo ya, jadi tolong difokuskan ya. Minta maaf kalau enggak terlalu fokus ya. Ini lebih enggak seperti semester kemarin ya, minta maaf sebelumnya. Karena saya lagi sementara kuliah program doktor sekarang ya. Hanya karena masih posisi online, jadi saya enggak berangkat ke Surabaya. Tapi sekarang sudah masuk semester 1, bahkan sudah mau meet kami juga kemarin di FMIPA. Oke ya, jadi minta maaf. Oke, selanjutnya di sini ada contoh 4.3. Ya, Fauzi Asisa keluar mungkin jaringan. Ya, fungsi maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 4x2. Ini tidak perlu lagi tutup mata nih. Kalau Kiki ini tutup mata nih kerja. Wih, kalau ini fungsi maksimum Pak, ini saya bosan nih Pak. Dari pertama kayaknya ini fungsi maksimum terus dibahas. Ya, fungsi maksimum ya 3x1 tambah 4x2. Ya, fungsi kendalanya adalah 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6. 2x1, 3x2 lebih kecil sama dengan 9. Syarat x1, x2-nya itu tidak boleh negatif, jelas sekali. Jadi kalau ada soal saya kasih, ternyata 2x1 dikurang x2, kami kerjain. Ya, soal pengecer saja itu. Ya, karena memang syarat x1 x2-nya itu enggak boleh negatif. Karena kan tujuan dari linear ini, tujuan dari manajemen sains, tujuan dari riset operasi membantu kita secara optimum untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi tujuannya mencari keuntungan. Tidak mungkin ada keuntungannya dia minus. Iya, seperti itu ya. Penyelesaian, karena soal terdiri dari 2 variabel, maka penyelesaian akan dilakukan dengan grafik. Iya, makanya di sini grafik juga bermain ya. Program 1. Nah, inilah bedanya. Jadi nanti kalau kita kerja soal D, sebentar ada 1 nomor saya kasih. Ya ini panjang loh. Kenapa? Kalau bisa Pak 3 nomor. Ini saya 1 nomor, ini 4 lembar kok ya. Oke, program 1 ya. Kita tulis juga nanti di soal tak program 1. Ya, program 1 ini dikenal dengan masalah mula-mula. Ya, atau masalahnya kalau kita bikin proposal ini latar belakangnya, ini latar belakang masalah ya, kenapa bisa terjadi masalah seperti itu ya. Gambar 4.2 itu gambar grafik deh ya, yang dibawa nanti menunjukkan grafik kendala soal mula-mula. Iya, jadi Pak, di dalam nanti
kerja ini Pak, berarti banyak grafik Pak. Jawabannya iya, pasti banyak. Karena kenapa? Kenapa Pak? Karena setiap fungsi kendala itu berbeda model grafiknya. Misalnya fungsi kendala 1, ternyata hasil akhirnya dia koma, maka dicabangkan lagi menghasilkan fungsi kendala yang berikutnya. Dari fungsi kendala yang itu nanti kita bikinkan grafik lagi, otomatis grafik baru, bukan grafik lama. Seperti itu. Oke, di sini silakan dibaca titik-titik dalam daerah visible. Ya, visible kan tidak mungkin saya mau kasih tahu lagi ya. Visible itu kayak daerah yang diarsir seperti itu yang kemarin kita sudah ini ya. Adalah penyelesaian bilangan bulatnya ya. Titik E, ya titik E-nya nanti di sini ya, sesuai dengan gambar 4.2 adalah merupakan titik perpotongan kedua kendala. Yang bagaimana itu Pak? Titik perpotongan kedua kendala. Ya namanya di soal yang kita bahas kan ada dua kendalanya. Kendala yang pertama kan 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6. Fungsi kendala kedua kan 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 9. Ya, selanjutnya muncul pertanyaan, Pak, dari mana itu 0,0? 0,0 itu adalah titik pusat. Ya, kita menggunakan sistem titik pusat ya untuk menggambar grafik ya, 0,0. Ya, jika f-nya sama dengan 0, ya maka fungsi maksimumnya ya 0. Ya, 3 kali 0 tambah 4 kali 0 ya sama dengan 0. Iya, seperti itu. Pak, dari mana itu 3, 4? Ya, fungsi maksimumnya kan. Fungsi maksimumnya kan 3x1 tambah 4x2. Kalau x1, x2, Pak, sayanya taunya di SMA itu, Pak, x, y. Titik pusat x, y, a, b. Diibaratkan saja x1 itu x, x2 itu y. Sama, Ji. Ya, tidak ada. Tidak ada masalah, pemisalan saja tergantung definisi. Ya, x1, x2 berarti 0,0. Ya, seperti itu. Berarti 3x1-nya 3 kali 0, x1-nya 0. X2-nya 0. Berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 0 ya 0. Seperti itu ya. Terus 0,3 Pak, dari mana 0,3 Pak? 3,0. Ya, di situ tinggal dibaca saja ya, 0,3. Ya, di situ kan tinggal dilihat ya, 2x1 ya. 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6. Di situ kan tinggal dicari saja masing-masing titiknya. Kemarin sudah diajarkan. Jika x-nya 0, maka x1-nya 0. Ganti Mi, x1-nya 0 berarti 2x1 ditambah x2 sama dengan 6. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan sesuai dengan fungsi grafik. Jika x1-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah x2 sama dengan 6. Nanti di situ 0 tambah x2 sama dengan 6, x2 sama dengan 6. Berarti 0,6. Dapat Mi lagi 1. Pak, tapi Pak tidak ada di situ. Iya, nanti di grafiknya ada. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti di situ ada 3,0, saya kira sama, tinggal dijumlahkan saja. Pak, dari mana? Dari mana lagi 3? Dari mana 12 di situ, Pak? Ya tinggalkan dikali 3 kali 0 tambah 4 kali 3 di fungsi maksimumnya. Berarti tinggal dimasukkan Z sama dengan 3x1 tambah 4x2 ya. Terus 3,0 juga Pak. Bagaimana kalau 3,0? Berarti 3 kali 3 tambah 4,09. Pak, ini tadi ini jawaban tadi Kak ya. Pak, titik potong. Titik potong di sini Pak, dari mana dapat 2,25, 1,5. Jadi X1-nya 2,25, X2-nya itu 1,5. Sehingga FE-nya ketika dijumlahkan, menurut fungsi maksimumnya adalah 3 kali 2,25 tambah 4 kali X2-nya adalah 1,5 adalah 12,75. Dari 4 di sini membentuk AOED ya, OADE ya. Itu ternyata titik puncaknya di situ adalah di E-nya, ternyata berada pada titik potong. Ya, karena poinnya adalah 12,75 adalah titik tertinggi dari semuanya seperti itu. Dan ini munculnya masalah karena memang titik potong yang kita dapatkan di sini adalah koma seperti itu ya. Jadi untuk mencari titik potong, saya sudah kirimkan itu. Naikkan dulu Dek, yang di bawah. Kita lihat gambar 4.2 di bawah. Oke. Nah, di sini oke, perhatikan Ki, besar-besarkan sedikit di. Perhatikan di situ banyak ya. Ada 0,6, ada 0,3, ada 3,0, 9 per 2,0, semua ini titik-titiknya semua. Berarti kan ada 3 fungsi kendala. Cari semua fungsi kendala maksimum, kendala maksimum, kendala 1, kendala 2.
Itu Pak, dari mana kendala 1 kan 2x1 tambah x2 sama dengan 6. Jika x1-nya 0 berarti berapa? Berarti nanti ada 2 kita dapat di situ titik potong. Fungsi kendala kedua juga substitusi 0 x1-nya 0, nanti dan yang keduanya x2-nya 0, berapa masing-masing fungsinya. Semua buat semua, titik potongnya buat, sehingga banyak nanti titik potong di situ. Sorry, titik-titik sudutnya banyak. Di situ nanti muncul ada 9/2,0. Itu kan fungsi kendala keduanya. Fungsi kendala keduanya kan tadi kalau tidak salah berapa ya? 2x1 tambah 3x2 sama dengan 9. Lebih besar atau lebih kecil sama dengan 9, atau kita ubah ke persamaan. Jika misalnya x2-nya 0 berarti 2x1 tambah 0 sama dengan 9. Berarti sama dengan 2x2 sama dengan 9, x2 sama dengan 9/2. Makanya di situ ada 9/2 juga. Ya, seperti itu. Terus Pak, dari mana itu dapat 2,25, 1,5? Coba lihat titik potongnya itu. Itu titik potong E. Yang di bawah itu yang D-nya 3,0 itu kan dari C ke bawah ya. Jadi D sama dengan D dalam kurung 3,0, bukan titiknya yang di atas itu, tapi titiknya itu yang ada di garisnya itu 3,0. Ya, yang ada di garisnya 3,0 itu ya. Makanya di situ 2,25 berarti posisinya itu dia lebih ke dalam karena 2, itu lebih kecil daripada 3. Terus itu 1,5 itu Y-nya atau X2-nya. Itu kan titiknya yang X2 itu yang pertama 0,3 toh. Berarti kan 3 itu. 3 titik di atas berarti 3. Nah, itu 1,5 berarti bagi 2-nya itu 3, berarti di bawahnya. Terus bagaimana Pak cara mencarinya? Cara mencarinya saya sudah kirimkan di grup. Ya, kita menggunakan eliminasi. Ya, 2x1 tambah x2 ya sama dengan 3 dengan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 9. Karena 2x1-nya sama dengan 2x1 di bawah tinggal dicoret. Berarti kurang, kita pakai kurang coret. Tersisa x2 dikurang 3x2 itu minus 2x2 sama dengan 3 kurang 9 berapa ya? 3 kurang berapa di situ? Saya lupa, 3 kurang 6 ya? Nanti tinggal dilihat saja ya. Fungsinya itu 3 kurang berapa ya kalau tidak salah. Sehingga nanti di situ ya 3 kurang 6 ya. Sehingga di situ hasilnya nanti minus 3. Berarti minus 2x2 sama dengan min 3. X2 sama dengan minus 2 dibagi minus 3 dibagi minus 2. Sama aja halnya dengan 3/2 karena minus ketemu minus, sehingga X2-nya itu adalah 3/2 atau 1,5. Makanya X2-nya di sini 1,5. Setelah kita dapat X2 1,5, kita substitusi ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya di situ adalah 2x1 tambah x2 sama dengan 6. Ya, 6 dengan 9, sorry. Ya, 6 dikurang 9, 3, minus 3. Jadi substitusi ke persamaan 1, 2x1 tambah x2 sama dengan 6. Ganti nih 2x1 tambah x2-nya ganti nih dengan 1,5. Berarti 2x1 tambah 1,5 sama dengan 9. 2x1 sama dengan 9. 1,5-nya pindah ke ruas kanan jadi kurang 6 dikurang 1,5. Berarti 2x1 sama dengan 4,5. Karena 6 dikurang 1,5. Berarti 2x1 sama dengan 4,5. X1-nya sama dengan 4,5 bagi 2. Hasilnya 2,25. Karena 2,25 kali 2 adalah 4,5. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Iya, Pak. sehingga diperoleh nilai X1-nya tadi adalah 2,25 dan X2-nya 1,5. Ya, itu tadi yang saya kirimkan di grup. Makanya di situ titik potongnya adalah 2,25 dengan 1,5. Ini model gambarnya ini. Visible-nya sudah pasti yang di dalam. Ini yang di dalam semua visible-nya. Oke, naikkan nih. Di situ tinggal kayaknya dibaca-baca saja. Oke. Ini baca-baca saja ya. Belum sampai di masalah kedua. Di atas. Ya, di sini ya tinggal baca Ki ya. Titik maksimumnya adalah ini ya 12,75 karena memang dia tertinggi dari semua titik yang ada di situ ya. Terus apalah selanjutnya titik maksimum adalah 2,25 1,5 dengan FE-nya
12,75 baik X1 maupun X2 ternyata bukan merupakan bilangan bulat, koma desimal ya, bukan merupakan bilangan bulat, sehingga proses pencabangannya harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu kita pecah, Pak. Bagaimana sistemnya kita pecah, Pak? Ya kan, kalau saya tanyakan misalnya Faika, benar kalau saya bilang seperti ini, 2,25 itu diperoleh dari 2 tambah 0,25. Setuju? Apa Benar tadi, ya? Pak? 2,25 itu sama aja halnya dengan 2 ditambah 0,25. Setuju? Setuju. Ya. 2,25 adalah 2 ditambah 0,25. Berarti 2-nya adalah bilangan bulatnya, 0,25-nya ini Mi yang komanya ya. Makanya di situ pecahan X1-nya sisa-sisanya Mi ini ya adalah 0,25. Sedangkan yang 1,5 pecahannya adalah 0,5. Kalau saya tanya misalnya Adelia Nur ya, Adelia ya, misalnya kalau 1,5, setuju Jiki kalau bilangan bulatnya 1 dan pecahannya 0,5. 1 tambah sepotong, 1,5. Setuju? Bahwa 1,5 itu diperoleh dari 1, bilangan bulatnya 1 dan pecahannya 0,5. Setuju Jiki? Atau yang lain? Setuju, Pak. Ya, setuju kan? Setuju kan karena 1 ditambah 0,5, 1,5 ya. 1 sepotong ya. 1 tambah sepotong kan 1 sepotong ya. Oke, berarti kita temukan ya di sini 0,25 sedangkan pecahan X2-nya adalah 0,5. Pencabangan dilakukan pada titik XJ. Tadi kan sudah dijelaskan nih, itu XJ itu apa? XJ itu berada di antara ini sampai ini. Ya, yang pecahannya paling dekat dengan 0,5. Nah, sementara dari dua pecahan yang dekat dengan 0,5 di sini yang mana? Saya tanya dulu, siapa ya? Saya tanya lagi nih. Ya, kalau Harda yang paling dekat pecahannya Harda 0,5 yang mana Harda? Kelewatan kalau enggak paham ini. Berarti tidak ikut dari awal ini. Yang mana Harda? Tinggal dibaca saja ini. Ada nggak Harda Eka? Ada, Pak. Ada ya, Harda. Menurut Harda pecahannya yang mana yang mendekati 0,5 Dek di situ? Yang mana diambil? Yang diambil ya 0,5. Pecahannya kan ada 2. Pecahannya yang ada 2, yang pertama pecahan dari 2,25 kan 0,25. Pecahan yang kedua 1,5 kan 0,5. 0,5 bukan lagi mendekati, tetapi sudah itu yang kita inginkan, seperti itu. Ya, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya nanti kita dapat 2 pecahan yang artinya tidak ada yang sama persis dengan 0,5. Misalnya Pak, saya dapat nanti 2 pecahan itu Pak sama-sama 0,25. Sesuai dengan penjabaran dari Browns dan Rans tadi yang tidak tahu kembar atau tidak itu, bahwa ketika kita mendapatkan sebuah hasil dari pecahan di fungsi kendalanya sama, seperti itu, maka kita bisa mengambil sebarang atau salah satunya saja, seperti itu. Bisa dipahami? Halo, Yap. gitu ya. Jadi kalau nanti 3 fungsi kendala, yang pertama 0,25, terus yang ada yang nanti kita dapat nanti 0, misalnya 0,15, 0,25 dengan 0,75, itu kan 0,25 dengan 0,75 itu kan dekat ya. Ya artinya kalau mau dilihat dari rentangnya itu kan artinya dekat dari sama-sama jaraknya 0,5. Misalnya misalnya kampus Pepalia 0,5 posisinya. 0,75 itu kita start dari jaraknya itu kita di Watu Bangga gitu. Posisi 0,75. Sementara di 0,25 itu di Pomala. Tapi Pomala ke Popalia jaraknya sama dengan Watu Bangga ke Popalia. Itulah pernyataannya Browns dan Brans tadi bahwa
ketika mempunyai nilai pendekatannya sama, maka kita pilih sebarang gitu. Kita pilih sebarang. Bisa kita ambil 0,75, bisa juga kita ambil 0,25. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Selanjutnya di situ ya, selanjutnya pencabangan dilakukan pada titik yang pecahannya paling dekat dengan 0,5 yaitu X2, sudah jelas. Karena X2-nya adalah 1,5, ya 1,5 kan X1-nya. Jadi tujuan daripada pemecahan ini tujuannya sebenarnya adalah untuk melihat, untuk betul-betul memilih planning untuk lanjutan dari apa yang kita inginkan seperti itu. Karena kalau salah dalam pemilihan ini, maka program 2 sampai program 10 di bawah salah semua. Kalau sudah salah dalam pengambilan keputusan, yang mana yang jam hati-hati, kalau ada seperti ini 0,25 dengan 0,5, antos yang kita ambil adalah 0,25, berarti bukan lagi 1,5 yang kita ambil kan, tetapi 2,25. Itu akan mempengaruhi semua sampai di hasil akhirnya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Karena 1,5 adalah yang paling dekat tadi hasil pecahannya, maka 1,5 berdasarkan persamaannya tadi bahwa XJ lebih kecil daripada I2 dan lebih kecil daripada I1. Lebih kecil daripada I2 dan lebih besar daripada I1. Nah, 1,5 ini kan posisinya berada di antara 1 dan juga 2, ya. Makanya X2 1,5 ini terletak antara 1 dan juga 2. Ya. Maka pencabangan pertama dilakukan dengan menambahkan fungsi kendala. Ini cabang 1. Kan ada 2 cabang ya ini. 1 dengan 2 ini. 1 dengan 2. Yang 1 dululah kita masukkan ya. Ya, fungsi kendala yang pertama dululah ya. X2 lebih kecil sama dengan 1. Pak, kenapa X2? Dari mana itu X2, Pak? Kenapa bukan X1? Kenapa bukan X3? Ya, posisinya 1,5 itu tadi di mana? 1,5 dalam titik potong kan X2, bukan X1. Terus yang X1-nya, X1-nya kan 2,25. 2,25 nggak dimasukkan karena pecahannya jauh dari 0,5. Terus X3-nya Pak nggak ada, yang nggak ada karena titik potongnya cuma 2, X1, X2. Bisa kita lanjut? Lanjut. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya di sini ya, berarti X2 lebih kecil sama dengan 1. Terus di sini kita masuk nanti di program kedua ya, bukan lagi di program pertama. Program pertama atau program mula-mula kan sudah lewat nih. Kita peroleh nilainya di situ ternyata koma. Titik puncaknya, titik potongnya itu kan koma, X1 dan X2-nya. Maka kita buat ranting, kita buat cabang lagi seperti itu. Ya, X2 lebih kecil sama dengan 1 ya. Sedangkan yang cabang yang keduanya nanti bisa kita tambahkan ke fungsi kendala pada program yang ketiga. Nah, yang kita mau selesaikan ini adalah program yang pertama. Ini bukan program 11, Dek. Ya, ini bukan program 11, ini program yang kedua, angka Romawi 2. Ya, seandainya tadi di yang pertama program 1, modelnya angka 1 wajar. Itu kan program yang 1 juga Romawi 1. Ya, program 1 ternyata bertambah ya. Saya tanya dulu, program 1 ada tambahannya toh dari fungsi yang pertama? Ada. Ada kan? Variable slack-nya ada tak? Ada, Pak. Ada yang tebal itu yang tebal di bawah. Fungsi maksimumnya sama tidak, Kafrawi? Sama fungsi maksimumnya nih, yang program sebelumnya? Awas kalau nggak tahu ini. Sama tidak ini? Sama, Pak. Sama, Pak. Aduh, Kafrawi tidak ini. Mau tanya sama tanya dua. Kenapa tidak ini? Aduh, saya nggak tahu ini ya. Jangan sampai lagi di perjalanan mungkin ini tidak konsen. Kenapa bisa beda itu? Nah, jadi fungsi, coba nih, program 1
program satunya kan tadi yang membedakan tidak ada X satunya lebih kecil daripada 1 toh. Itu kan pertamanya yang disoal. Betul ya? Betul, Pak. Nah, karena di sini sistemnya metode cabang batas, karena ditemukan dia koma tadi di titik potong, kebetulan titik tertingginya tadi seperti itu, titik maksimumnya ternyata ya 12,75 ternyata dia koma. Nah, tidak boleh koma kan? Keuntungan itu tidak mungkin mau koma di apa? Sepotong ya, ibaratnya barang tidak mungkin mau dibagi dua ya. Seperti itu. Makanya di sini ada program kedua, yaitu X2 lebih kecil sama dengan 1, ditambah 1 lagi fungsinya. Berarti sudah 3 ini fungsi kendalanya. Pertanyaannya, Pak, bikin lagi grafik? Ya sudah jelas nih, pasti bikin grafik lagi. Pak, bikin titik potong? Pasti bikin. Ya, Dek. Buka Eka di bawah. Itu, bikin lagi ya. Itu bikin lagi. Tapi sama ya, F0-nya nanti ya. Ada F0-nya sama dengan 1 ya, 0 dengan 1. Di situ D-nya 3,3 dengan 0 ya, berdasarkan titik potong tadi di atas. Terus di bawahnya lagi deh, coba. Ya, karena posisinya adalah kita mencari visible seat-nya, itu berada pada titik AOFG. Ya, AOFG ya. Adalah merupakan visible seat-nya itu yang diarsir ya. Makanya yang diarsir itu yang kita lihat, yang mana paling tinggi. Ternyata paling tinggi ada lagi 11,5. Coba di atas lagi. Itu nilai G-nya ya. Nah, itu 2,5,1. Berarti nilainya 11,5. Ya, pertanyaannya itu kan sudah jelas nih, ada lagi koma. Ya, di atasnya ada nggak? Di atas 11,5 kan, naikkan coba Eka. Nggak ada, 0,49 kayak kembali ya kayak tadi ya. Oke, coba dinaikkan 11,5 kembali nih. Berarti ini yang jadi masalah lagi, visible seat-nya ini. Itu ya. Berarti ini lagi yang 2,5. Betul, itu lagi yang 2,5. 2,5 ya. Keluarkan berarti bulatnya 2. Bulatnya 2, 0,5 apa? Bulatnya 2, 0,5 adalah Pecahan. pecahannya karena 2,5,1 berarti 2,5-nya itu X1, betul tidak? X2-nya 1, betul ya? Iya, betul. Itu kan G-nya adalah titik potongnya. Pak, bagaimana cara mencari titik potong itu tadi ada, ikuti saya formatnya yang saya kirim tadi ya, pakai eliminasi saja di situ. Ya. Oke. Perhatikan di situ ya, 2,5 dengan 1. Pak, tadi Pak kita ambil ada X2, ada X1-nya Pak, ada X2-nya. Kita bandingkan, iya, namanya juga X2 tadi di situ kan 1,5 koma. X1-nya tadi 2 koma juga. Di sini kan kebetulan 1 bulat. Nggak usah dipakai X2. Berarti yang jadi masalah cabangnya lagi ini pasti X1 karena 2,5. Ini lagi yang dicari lagi. Ya. Berarti X1-nya 2,5, berarti nanti fungsinya ini ya fungsi pecah fungsi bilangan bulatnya 2, pecahannya 0,5. Kan begitu. Iya, silakan dinaikkan lagi Kah. Ini nih terbukti pecahannya. Selanjutnya ya. Ya. Di sini penyelesaian program 2 belum merupakan bilangan bulat ya. Iya, jelas bukan ya. Kenapa Pak bukan program yang kedua bukan? Karena kenapa? Karena ada satu titik yang menghasilkan nilai koma yaitu X1 2,5. Terus langkah selanjutnya Pak, ya kan tadi kita peroleh 2. Yang pertama kan tadi 1,5 itu berada di antara 1 dengan 2. Kali ini yang 1 tadi ternyata enggak bisa. Yang saat itu ada 2,5. Kali ini kita pakai lagi yang 2. Ya. Kita menggunakan yang 2 lagi ya, yang batas atasnya tadi. Bikin seperti ini lagi, lanjut Ya, fungsi maksimumnya sama. Ini modelnya ya. Nah, tinggal dipelajari saja ya. Modelnya seperti ini, bikin lagi semua X2 sama dengan 2 itu garis lurusnya. Karena ditambah dengan fungsi kendalanya tadi ya. Kalau yang pertama X1-nya dibawa lagi sedikit ya. Sejajar dengan sumbu X. Oke, selanjutnya 9,2 sama, 2,25 sama, 1,5 itu yang di atas tadi ya. Oke, selanjutnya apalagi ya, gambar 4 tempat ya.
penjelasannya ini, gambar 44 merupakan grafik penyelesaian program yang kedua, yang mana tadi ada dua cabang, satu dengan yang dua. Seperti itu. Daerah visible-nya adalah AHI. Sudah jelas nih. Dari grafik di atas itu daerah yang diarsir itu adalah A, titik A, titik H, dan titik I ya. Dengan titik sudutnya adalah, titik sudut dari AHI-nya adalah, titik A-nya tadi kan 0,3 ya dari grafik. Titik H-nya kan 0,2. Dan titik I-nya adalah 15,2 ya. Berarti titik I-nya ini adalah titik potongnya lagi, titik potongnya. Cara mencarinya eliminasi lagi. Ya, diperoleh 1,5 dengan 2. Lagi-lagi X1-nya itu koma. Ya, lagi-lagi X1-nya koma. Ya, ternyata dengan menggunakan program yang ketiga ini, ternyata lagi-lagi kita menggunakan koma ya, atau desimal, bukan bilangan bulat. Ya, di situ ada penjelasannya di bawah ya. Ternyata program 3 juga bukan merupakan bilangan bulat. Sistem pohon faktor, naikkan sedikit kah? Tampak dalam gambar 4.5. Nah, ini modelnya seperti ini. Tinggal masukkan saja ya. Stop. Nilai maksimum terletak tadi 1,5 tampak dalam gambar 4,5 bahwa titik 2 maupun titik 3 program 2 dengan program 3 tadi itu belum menghasilkan kita inginkan. Ya, belum bisa menemukan, karena kenapa? Keuntungannya masih koma, masih ada potongan, ada komanya gitu ya. Menghasilkan penyelesaian bulat, sehingga keduanya memiliki kemungkinan untuk bisa dicabangkan. Iya, program 2 kan jelas nih 1,5 dengan 2 dengan 1,5 dengan 2 dengan 2,5 dengan berapa tadi itu. Itu kan jelas dicabangkan lagi. Karena kan hasilnya yang dicabangkan pertama, dua program ini masih dapat masih ada komanya. Makanya di sini ya, karena soal memaksimumkan, maka titik yang terlebih dahulu kita bisa cabangkan adalah titik yang nilai fungsinya lebih tinggi, yaitu titik 3. Iya, jadi syarat yang bisa kita buat pohon faktornya adalah titiknya itu yang paling tinggi, titik fungsinya yang paling tinggi, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Naikkan sedikit modelnya ini. Kita cek coba gambarnya ini. Ya ini. Ya, gambarnya dulu, gambar 4.5 ya. Ini modelnya seperti ini ya. 11,5 ini ya. Kita mulai dari fungsi Z-nya. Fungsi Z-nya kalau tidak salah tadi itu 12,75 ta. Fungsi kendala yang pertama yang ada di soal yang pertama. Soal yang pertama tadi kalau tidak salah nilai E-nya kan 2,25 dengan 1,5. Fungsi maksimumnya tadi kita peroleh kan 12,75 FE-nya. Betul ya? Oke, dari sini ternyata dicabangkan lagi. Dicabangkan dengan menggunakan X2 dengan X1. X2 lebih kecil daripada sama dengan 1 dan X1 lebih kecil sama dengan 2. Lebih besar sama dengan 2 ada tadi ya. Oke, selanjutnya hasilnya juga kita sudah peroleh. X2-nya tadi yang program 1 itu ternyata ada koma 2,5. Dan yang ketiga program 3 koma lagi 1,5. 2,5 dengan 1, 1,5 dengan 2 seperti itu ya. Karena di sini model gambar 4.5, maka dalam penyelesaian program ketiga satu-satunya variabel yang tidak bulat adalah ya 1,5 kan, karena memang kan ada 2 saja kan, 1,5 dengan 1,5 dengan 2, sementara 2 di situ kan bilangan bulat ya, berarti 1,5 yang terletak di antara 1 dengan 2. Maka percabangan dilakukan dengan menambah fungsi kendala X1 lebih kecil dari 1 sama dengan 1 dan X1 lebih besar daripada sama dengan 2. Buat lagi, kembali lagi terulang ini fungsi kendala ya. Sama-sama lagi di fungsi kendala yang program yang satu lagi. Karena kenapa? Karena 1,5 lagi. Nah, di program yang ketiga itu bukan di program kedua ya, tapi program ketiga yang dilihat lagi. Program ketiga adalah program terakhir sebelum kita mau cabangkan lagi. Karena sudah ini kan 1 dicabangkan 2. Dua cabangnya. Cabang terakhirnya itu ternyata 1,5 ini yang terakhir. Nah, ini lagi yang dicari cabangnya.
Ya, cabang yang satu kan berhenti, yang dua di atas, yang tiga lagi nanti dicabangkan. Bercabang-cabangin dari dua nanti dari ini tiga, nanti kemungkinan besar ada cabangnya nanti 4 dengan 5. Dari 4 dan 5 nanti di situ kalau belum menemukan masih tetap nilainya misalnya koma, baik itu di 4 di 5, kita lihat lagi yang paling tinggi nanti nilainya apakah di 4 dan 5. Kalau 4 yang tertinggi, 4 lagi bikin cabang lagi. Ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Lanjut saja Kak, hasil terakhirnya Kak. Begini tak putar-putar terus. Ya, tinggal cari saja intinya di sini mahir mencari titik potong dan titik-titiknya ya. Tinggal dikasih masuk saja jika X-nya 0, jika X1-nya 0, hasilnya nanti berapa, jika X2-nya 0, hasilnya berapa. Itu nih titik-titiknya semua. Panjang, terus sampai dapat yang kita inginkan. Terus nantilah belajarnya. Stop. Sudah. Oke. Bagaimana Kak Prawi, Devita, tampil Jini? Terbaca Jia? Iya, kita terbaca kita langsung nih saja karena kan kita tahu nih caranya bagaimana modelnya toh. Seperti itu. Kita lanjut nih. Ini kan sama aja halnya kan kita gambar 4.8 ini kan gabungan dari gambar yang pertama sampai gambar yang terakhir. Seperti itu kan? Ternyata tadi saya tanya dulu siapa ya? Seperti iya Kiki ya, Kiki saya tanya dulu Kiki. Kiki kita mulai di mana Ki ini Ki? Ini modelnya teori graf ya, sifatnya kayak graf ini. Ya kita mulai dari mana Ki ini tadi? Startnya dari mana Ki? Kita start dari mana tak? Pak, jaringanku Pak, hilang-hilang. Ya ganti Kiki Pak karena jaringan ya. Siapa ya? Siapa ini? Nur Fadillah. Dillah. Kita start dari mana Dillah di sini? Nomor 1 Pak. Yang nomor 1 Pak. Ya, yang nomor 1 ya. Itu kan kita masih ingat jadi lah yang nomor 1 tadi 2,25 kan dari awal. 2,25 dengan 1,5 ini mi anunya ini. Ini biang keroknya ini 2,25 dengan 1,5 ya. Kenapa harus ada model pohon faktor begini? Karena di saat ini biang kerok ini. Seandainya bilangan bulat ini nggak ada di sananya langsung saja ya. Tapi karena bukan bilangan bulat, desimal bikin lagi, bikin 2 dengan 3. Dari 2 dengan 3 kita start dari 3 lagi. 3 kita start dengan 4 ya. Dari ternyata di 3 itu ke 5 itu tidak visible ya, tidak visible. Pak, kenapa tidak visible? Karena fungsinya di sini X1 lebih besar daripada sama dengan 2 di luar daripada area kurva. Itu sehingga dia tidak dikatakan tidak visible. Artinya areanya ini di luar daripada daerah yang diarsir seperti itu ya. Selanjutnya dari 3 ini ke 4 ya. 3 ini kan 4 dengan 5. Ternyata 5 tidak memuat ya. Seperti itu yang bisa 4 ini ditemukan 1,7/3. Nah Pak, ini kan kenapa harus ada lagi 67 Pak? Misalnya kan sudah 45, 5-nya kan tidak bisa. Iya, 5-nya tidak bisa, tapi 4-nya itu bisa 1,7/3. Itu 7/3 Pak, bukan koma. Iya, pecahan. Coba 7 bagi 3 berapa? 7 bagi 3 itu paling 2 koma kan? Sekian-sekian. Ya, makanya dari 4 itu dibikin lagi 6 dengan 7. Nah, dari hasil 6 dengan 7, maka diperoleh 6 itu diperoleh 1,2, sedangkan 7 itu diperoleh 0,3. Ya, alhamdulillah dari 6 dengan 7 itu tidak ada bilangan desimalnya. Di 6 itu kan 1,2 titik potongnya, sedangkan yang di 7 itu titik potongnya adalah 0,3. Tetapi kan di sini syaratnya adalah yang diambil adalah yang ke-7, itu yang dikenal dengan penyelesaian secara optimal, sedangkan yang 6 tidak diambil karena nilai atau fungsi maksimum yang ke-6
Ya, fungsi maksimum yang ke-6 itu nilainya itu lebih kecil daripada fungsi maksimum yang ke-7. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada soal nanti terbalik, misalnya fungsi yang ke-7 lebih besar daripada atau sebaliknya, maka yang diambil nanti yang ke-7 karena tujuannya adalah mencari keuntungan yang paling banyak, yang paling optimum. Tetapi syaratnya adalah hindari dulu yang namanya desimal seperti itu. Di sini sebenarnya ada penjelasannya di bawah. Kah, coba di bawahnya kah? Karena program 7 menghasilkan penyelesaian bilangan bulat dengan nilai fungsi yang lebih besar dari nilai fungsi program 6. Ya, fungsi maksimum maksudnya ya. Fungsi maksimum ketika disubstitusikan seperti itu, ya. Pak, bagaimana? Coba Pak kita substitusikan. Iya, itu kan kalau kita substitusikan, contoh bersama 6, kita cari, betul nggak? Lebih kecil itu 6. Itu kan X1-nya 1, X2-nya 2. Kita masuk fungsi kompleksnya berapa? Z sama dengan 3X1 tambah 4X2. Betul ya? Betul? Iya, Pak. Fungsi kompleksnya 3X1 tambah 4X2. Catat, nanti kita lirik ke belakang, benar nggak? 3X1 tambah 4X2, substitusi masing-masing. 3 kali X1-nya 1, 3 tambah 4 dikali X2. X2-nya kan 2 di fungsi 6 itu. Berarti berapa ya? 3 kali X1, 3 tambah 4, solangi, 4 dikali X2. Berarti 4X2-nya kan 2. Berarti kan 8, gitu ya? 8. Berarti ditambah. Berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Betul ya? 11 ya? Oke, 11. Terus kita cek lagi fungsi maksimumnya. Yang ke-7. Ini kan X1-nya 0. Kasihan, betul ini. 0 nilainya. Koma 3, X2-nya 3. Masukkan 3X1 tambah 4X2. 3X1 3 dikali 0. X1-nya 0. Berarti 3 kali 0 ya 0. Tambah 4 dikali X2. 4 dikali X2-nya berapa X2-nya? Minta tolong Devita, X2-nya berapa? 2, Pak. 3. Dari mana 2 ini? Aduh, securiga ini. Itu 0,3 di bawah 7. 0,3, X1-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3. Fungsi maksimumnya Z sama dengan 3X1 tambah 4X2. 3 kali X1, X1-nya 0, 3 kali 0, 0. Tambah 4X2, 4 kali 3, 12. 0 tambah 12 sama dengan 12. Karena 12 lebih tinggi, beda 1000 Ji Pak. Biar beda 1000, namanya pengusaha Pak, tidak mau rugi. Beda, walaupun beda 1, 12X7 dan 11X6, namanya fungsi maksimum yang paling optimum, ya berarti yang nomor 7. Inilah yang dikenal dengan penyelesaian optimal. Terus, ada misalnya 67, kita dapat Pak, ternyata misalnya dari dari situ ya, dari situ intinya yang bisa kita petik di sini adalah jangan tanamkan bahwa yang kita mau temukan fungsi optimumnya, kompleks optimum, simplex optimum, grafik optimum, ini juga optimum. Tujuannya sama, mencari keuntungan yang paling banyak gitu. Ya, tetapi metode atau caranya yang berbeda. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Ya, sebenarnya seperti ini Pak. Bisa kan nanti saya Pak, sampai pohon faktor sampai 10 Pak. Boleh, nggak ada yang larang. Biar sampai 20. Kalau memang di setiap langkah nanti kita jabarkan, memang masih koma-koma kan seperti itu. Ya, tujuannya di sini adalah bagaimana supaya cabangnya ini, 2 cabangnya ini sudah tidak ditemukan lagi koma. Karena ketika dari 2 cabang ini ternyata masih ditemukan koma, berarti masih kita lanjut lagi. Contoh, misalnya yang nomor 6 atau yang nomor 7 lah, ternyata masih ada koma di situ. Misalnya 2,5/2. Contoh ya, misalnya yang X6-nya adalah 1,5/2. Yang X7-nya 0,3. Pertanyaannya adalah, Pak berhenti Miki? Jawabannya lanjut.
Kenapa lanjut Pak? Nah ini ada 0,3. Iya, tapi yang cabang satu ini masih koma. Ini lagi yang dilanjutkan lagi menjadi 2 cabang. Berarti kalau 5/2 berarti 2,5. Berarti 0,2 dengan 0,5 lagi. Ini lagi yang dibentuk cabang. Seperti itu. Bisa dipahami maksudnya saya ini? Ya, Pak. Oke lah kalau Bisa, begitu. Oke lah kalau begitu ya. Sekira itu barangkali untuk pertemuan hari ini. Silakan sebentar akan ada soal yang saya berikan. Ya, deadline waktunya 11:30. Ya, bisa lah sebentar jam 9 malam dikumpul ya, jangan bermalam. Jam 9. Ya, jam 9 malam sebentar. Saya kasih 1 atau 2 nomor sebentar. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, intinya tujuannya sebenarnya dari gambar 4.8 ini, penyelesaian optimalnya itu ya diupayakan kita menggunakan program bilangan bulat, tidak ada koma-komanya, terus seperti itu ya. Terus yang kedua dari kesimpulannya adalah ya kita mencari titik yang terdekat dari 0,5 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang posisinya sama, maka kita bisa memilih sebarang titik seperti itu yang posisinya sama gitu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Salam, minggu depan tidak ada halangan, bisa kita lanjutkan lagi dengan materi baru yaitu sistem transportasi. Nah, sistem transportasi di situ nanti kita lebih dalam lagi ya tentang bagaimana itu metode aproksimasi Vogel, metode stepping stone, metode-metode yang bisa kita gunakan. Ya, seperti itu. Oke, sekira itu saya cukupkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Jangan dulu keluar. Banyak yang tidak hadir. Siap, Kak. Dulu.